Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya dari perwakilan kelompok 5, perkenalkan nama saya Muhammad Fikri dengan NIM 41324113. Saya bertugas sebagai moderator dan kali ini kami akan menjelaskan PPT yang berjudul NAK dan NAB Kimia. Selanjutnya, oke ini anggota-anggota kelompok kami yang sudah hadir di Zoom ini yaitu ada Nabila Syakinah dengan NIM 023. Dan selanjutnya ada Miranda Reohalina dengan NIM 025 dan ada Andini Heriani dengan NIM 010 dan ada Datia Dwi dengan NIM 02 dan ada Tiska Oktaviani dengan NIM 020 dan terakhir saya sendiri Muhammad Fikri dengan NIM 073. Oke, baik. Slide yang pertama akan dijelaskan oleh saya Muhammad Fikri. Oke, saya pertanyaan ini menjelaskan tentang pengertian NaK dan NaB kimia. Jadi, apa sih itu NaK? NaK atau nilai ambang konsentrasi adalah batas maksimum konsentrasi suatu zat kimia berbahaya yang diperbolehkan berada di udara di tempat kerja tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan pekerja selama masa kerja standar, yaitu 8 jam per hari atau 40 jam per minggu. NaK digunakan sebagai parameter kuantitatif dalam sistem pengawasan lingkungan kerja untuk menilai sejauh mana suatu paparan bahan kimia dapat diterima di tubuh manusia tanpa menimbulkan efek toksik baik akut maupun kronis. Dan yang lain selanjutnya ada NAB, yaitu nilai ambang batas. Nilai ambang batas adalah batas konsentrasi maksimum suatu bahan kimia, logam berat, pestisida atau kontaminan lain yang diperbolehkan masuk ke dalam tubuh manusia melalui berbagai jalur paparan, seperti inhalasi, oral, dermal dan dalam kehidupan sehari-hari tanpa menimbulkan gangguan kesehatan dalam jangka pendek dan maupun jangka panjang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, perkenalkan saya Jessica Octaviana dengan NIM 020 akan menjelaskan tentang lethal dose dan lethal concentration. Yang pertama, lethal dose 50% adalah ukuran dosis zat kimia, biasanya melalui oral atau dermal, yang menyebabkan kematian pada 50% populasi hewan uji, biasanya tikus atau kelinci. Dinyatakan dalam mg zat per kilogram berat badan. Kemudian ada lethal concentration 50% adalah ukuran konsentrasi zat dalam udara atau air yang menyebabkan kematian 50% populasi hewan uji dalam waktu tertentu. Satuannya dalam ppm atau miligram per liter. Data lethal dose dan lethal concentration dijadikan dasar ilmiah untuk menentukan titik NOAEL atau No Observed Adverse Effect Level, yaitu titik tertinggi tanpa efek negatif yang kemudian disesuaikan dengan faktor keamanan untuk manusia, lalu dijadikan NAK atau NAB resmi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Miranda Rahulina Sembiring dengan nomor NIM 025. Saya akan menjelaskan tentang pengangkutan dan transportasi dangerous good atau DG. Barang-barang berbahaya termasuk zat kimia beracun diklasifikasikan sebagai dangerous goods atau biasa yang disebut dengan DG dan harus diangkut dengan memperhatikan sifat fasikokimia zat serta regulasi transportasi. Di Indonesia, pengangkutan DG harus mengacu pada peraturan nasional dan standar internasional tergantung pada mode transportasinya. Jika diangkut melalui darat, maka wajib mengikuti aturan dan Kementerian Perhubungan terkait kendaraan khusus terkait kendaraan, rambu peringatan, dan pelatihan sopir. Bila melalui laut, maka harus mengikuti sistem pengemasan pelabelan sesuai dengan IMDG, IMDG Code dari Organisasi Maritim Internasional. Sementara untuk pengangkutan melalui udara sangat ketat diatur oleh standar IATA dan ICRO, termasuk penggunaan kemasan UN
dokumen deklarasi bahan berbahaya, serta prosedur tanggap darurat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Miranda. Perkenalkan, nama saya Nabila Syakina dengan NIM 023. Di sini saya akan menjelaskan peraturan pemerintah terkait NAK, NAB dan limbah B3. Yang pertama adalah Permenangkertrans nomor 5 tahun 2018. Itu yang menentukan daftar NAK untuk ratusan bahan kimia di tempat kerja serta standar pengukuran dan tindakan preventifnya. Nomor 2 adalah PP nomor 101 tahun 2014 yang menjelaskan mengatur pengelolaan limbah B3 dan klasifikasi penyimpanan, penyangkutan, dan hingga pemusnahan. NAB tersendiri lingkungan yang digunakan sebagai referensi untuk menghindari pencemaran. Yang terakhir ada PP nomor 74 tahun 2001 yang menjelaskan mengatur pengawasan terhadap bahan kimia berbahaya dari hulu ke hilir atau produksi, impor, distribusi, penggunaan, dan pengelolaan limbahnya. Selanjutnya oleh teman saya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Muhammad Fikri dengan NIM 023. Slide ini menjelaskan tentang peraturan pemerintah tentang limbah B3. Limbah, limbah B3 itu adalah limbah yang bersifat toksik, reaktif, korosif, mudah menyala, atau dapat menyebabkan infeksi. Dan peraturan pemerintah itu ada di Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang pengelolaan limbah B3 yang mencakup identifikasi limbah, penyimpanan dan pengemasan, transportasi, dan pemanfaatan dan pengolahan. Oke, selanjutnya. Oke, itu saja presentasi dari kelompok 5. Jika ada salah kata atau hal yang tidak mengenakan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.